terlebih dahulu ya. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Dan Lutfi Ramadan, Ibu. Muhammad Fahri Wijaya, Ibu. Ihan Arafat Julianda, Ibu. Muhammad Rando Dwi Andika, Ibu. Irfan Aldi Nugroho, Ibu. Delta Widianto. Oke, semuanya hadir ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gerak hewan dan manusia dan paragraf. Pembahasan yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu mengenai paragraf. Tentu anak-anak semua sudah sering ya membaca sebuah teks atau sebuah bacaan cerita. Karena kita ketahui bahwa di dalam sebuah teks bacaan atau teks sebuah cerita itu terdapat beberapa paragraf. Ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari paragraf? Ya tahu ya Danu? Kumpulan dari beberapa kalimat dalam sebuah teks bacaan. Ya bagus. Ada yang bisa jawab lagi? Ya? Ya? Dari kumpulan cerita. Ya? Nggak apa-apa, jawab aja. Kumpulan dari beberapa kalimat. Beberapa kalimat dan cerita. Ya, terus Kumpulan dari beberapa cerita. ya bagus. Jadi paragraf itu kumpulan beberapa kalimat dengan suatu gagasan pokok yang terdapat dalam suatu cerita atau suatu bacaan. Coba kalian perhatikan sebuah paragraf yang ada di halaman 10 di buku kalian masing-masing. Jadi paragraf itu tersusun dari ide pokok dan kalimat pengembang. Pertama Ibu akan membahas tentang ide pokok. Ada yang tahu nggak apa pengertian dari ide pokok? Ada yang tahu? Oke, jadi ide pokok itu juga sering disebut dengan gagasan utama, pikiran utama atau pokok pikiran. Jadi ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf di dalam sebuah cerita. Ide pokok itu tersusun dari beberapa kalimat. Dan juga ide pokok itu biasanya bisa terletak pada awal paragraf
juga terletak di akhir paragraf dan bisa terletak di awal dan akhir paragraf. Jika suatu ide pokok terletak pada awal paragraf, itu disebut dengan deduktif. Sedangkan jika sebuah ide pokok terletak pada akhir paragraf, itu disebut deduktif. Sedangkan jika sebuah ide pokok terletak pada awal dan akhir, maka disebut dengan campuran. Selanjutnya yaitu Ibu akan membahas tentang kalimat pengembang. Ada yang tahu nggak sih apa itu kalimat pengembang? Jadi kalimat pengembang adalah kalimat yang berfungsi menambahkan informasi dari sebuah ide pokok yang terdapat pada paragraf di dalam sebuah cerita atau sebuah bacaan. Sampai di sini paham? Oke. Sekian pembelajaran hari ini mengenai paragraf. Ibu harap kalian sudah bisa mengerti dan paham apa itu paragraf, apa itu ide pokok, dan apa itu kalimat pengembang. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan tugasnya dicatat di buku kalian masing-masing agar tidak lupa. Jadi tugasnya itu adalah kalian tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari suatu paragraf yang berada di halaman 16. Minggu depan tugasnya dikumpul. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan membahas tentang gerak hewan dan manusia. Ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari gerak? Ada yang tahu? Oke, jadi yang dimaksud bergerak itu adalah perpindahan posisi badan sebagian atau seluruh perpindahan posisi sebagian atau seluruh badan. Itu disebut dengan bergerak. Jadi manusia dan hewan itu menggunakan alat geraknya sudah pasti untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, dan lain sebagainya. Anak-anak tahu nggak sih alat gerak manusia dan hewan itu terdapat dua macam. Ada yang bisa sebutkan? Ya, alat gerak pasif yang ya, pintar. Ada lagi yang bisa sebutkan? Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh temannya tadi, alat gerak manusia dan hewan itu terdapat dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kenapa sih Bu tulang itu disebut dengan alat gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif? Jadi karena tulang itu disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendiri. Sedangkan otot itu disebut dengan alat gerak aktif karena otot yang membantu tulang untuk bergerak. Jadi otot sama tulang itu kerjasama gitu. Jadi manusia dan hewan itu bisa bergerak karena otot dan tulang itu bekerja sama. Anak-anak jangan lupa ya, kita juga harus menjaga kesehatan alat gerak kita. Gimana sih caranya merawat kesehatan alat gerak kita? Ada yang tahu? Danu? Apa? Olahraga, ya benar. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya? Ya, benar. Apa yang dibilang temennya itu benar sekali. Jadi untuk menjaga kesehatan alat gerak kita itu dengan cara
mengkonsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi seperti makan sayur, buah-buahan, minum susu, minum jus, dan jangan lupa perbanyak minum air putih. Dan juga jangan lupa untuk berolahraga secara teratur agar tulang dan otot kita itu kuat. Oke, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, mulai dari paragraf hingga gerak hewan dan manusia, ada yang masih ingat nggak? Jika ide pokok terletak pada awal paragraf itu disebut apa? Yang bisa angkat tangan? Ya. Apa? Ya, benar. Dan satu lagi, Ibu tanya, alat gerak hewan dan manusia itu terdiri dari 2 macam. Ada yang bisa sebutkan? Ya. Dan aktif. ya, pintar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.